Hai semua, selamat datang di Budivis Podcast edisi ketiga ya, sorry ya, ulangi. Selamat datang di podcast Budivis, ruang berbagi cerita, karya dan semangat dari Bali untuk dunia. Hari ini kita bahas topik seru nih. Yang kalau kemarin itu suka duga jadi karyawan cewek di Budivis, sekarang suka duga jadi karyawan cowok di Budivis. Kali ini kita ada kedatangan tamu-tamu spesial, rekan-rekan kerja saya. Yang sebelah sana ada siapa? Perkenalan. Halo, saya Angga. Terus? Saya Dirgantara Dimas. Terus? Oh, saya Den. Simple ya, Den. Oke, selamat datang di podcast Budivis edisi ketiga. Kali ini kan kemarin kita kan bahas tentang cewek nih yang kerja di Budivis, sekarang tuh cowok-cowoknya nih, biar imbang lah ya. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat simple sebenarnya sebelum kita mulai. Pertanyaannya itu semua sama. Akan saya lempar ke teman-teman, jadi teman-teman nanti cari jawaban semenarik mungkin atau sebagus mungkin lah, ibaratnya seperti itu. Pokoknya nggak ribet ya. Nggak ribet kok, santai gitu. Oke, pertanyaan Tapi pertama. saya agak tegang. Kenapa? Agak tegang. Kenapa tegang? Nggak tahu kenapa ya. Kameramen, tegang lu dibantuin dong. Kan kameramennya senyum deh. Saya tegang nggak? Enggak, biasa aja. Oh enggak. Iya. Enggak, diksi. Mabok dia berarti. Oke, pertanyaan pertama ini teman-teman. Apa yang paling teman-teman nikmati ketika kerja di Budivis ini? Ada yang mau jawab duluan? Jawab, Cok. Oke, saya jawab ya. Iya. Agak maju dong. Jadi, Iya. tadi sesuai dengan pertanyaannya Mas Doni, Mhm. tadi kenikmatannya kita di Budivis itu ya itu suatu kebersamaan tim, Mhm. kebersamaan tim yang menyelesaikan suatu masalah, misalkan dalam pekerjaan apa itu semua, itu kita bentuk suatu kebersamaan tim yang kuat, yaitu tidak harus memberikan suatu pekerjaan kepada seseorang itu sendiri. Oh, lebih ke internal gitu. Ke internal ya, Kebersamaannya. Kalau Dirgantara Dimas Putra siapa tadi lupa banyak Apa? kali. Pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya dengerin dong Mas. Udah, ya agak gimana gitu. Tegang ya. Iya. Gi, tolong dong Gi, Saya tegang agak Gi. Agak lupa. Oke, pertanyaannya nih Dimas, apa yang paling Dimas nikmati ketika bekerja di Budivis? Selalu menikmati sih segala hal. Hmm. Ya dalam segi apa pekerjaan bosnya baik, iya kan. Lepas itu timnya juga menurut saya sih kompak. Terus? Kerjanya santai sih. Ya nggak terlalu ngoyo. Kalau ngoyo paling ngoyo bareng ya. Capek. Ngoyo, bro. Capek bareng. Ngoyo itu lebih kayak semacam Ngoyo. Ngoyo itu Ngoyo, bukan ngoyo. Ngoyo itu aduh, kayak gak kencing. Oh, kok gitu? Wah, kayaknya hari ini banyak disensor deh. Gi. Bantuin aku gini. Oke, lanjut ke Angga. Momen yang paling dinikmati Angga ketika kerja di Budivis apa? Momen yang paling dinikmati sebenarnya semua sih bisa dinikmati, kayak Mas Den bilang tadi, semua saling support, timnya solid semua, dan yang paling penting Sebat dulu. semua. Loh, kok gitu? Gi, ini kayaknya banyak sensor deh Gi. Maaf ya teman-teman Budivis, biasa kalau laki-laki sudah ngomong semuanya under control. Under control. Oke. Iya. Semuanya lebih kayak dinikmati ya. Semua lebih dinikmati. Yang penting tuh bosnya memanusiakan manusia. Bekerja Keras. ya. Ya Mas Den ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaannya. Jadi pada inti dasarnya semua hampir sama ya, Iya. menikmati. Oke nih Mas, momen paling berkesan atau lucu yang mau dijawab silahkan siapa? Untuk siapa dulu? Serah. Menurut saya yang paling tua dulu. Oh, kok gitu? Umur berapa sih? Tidak banyak sih. Tidak Umur banyak. kita cuma angka. Yang penting orang kita ini tetap Enggak, semangat, maksudnya bukan- berjiwa muda. Nah. Itu sudah angka. Itu kita lanjut. Tadi
apa yang kan agak Tuh kan kelihatan tuanya. kan Enggak, masih Iya. 30 tahun. Ya, Dia paling enggak, lebih maksudnya sedikit. paling tua bukan umurnya nih, tapi tua paling tua di Budivis dia daripada saya Pak. Sama aja nih Mas nih. Cek berantem ini Mas Den. Mas. Ini Mas Den, pertanyaannya. Momen paling berkesan dan lucu, yang lucunya aja tuh yang saya garis bawah itu. momen yang paling Ada lucu, kendor. berkesan di sini di Budipis itu ketika seseorang teman kerja itu melakukan apa ya kesalahan tapi kelihatan agak menghibur, lucu gitu, bukan apa yang lain agak istilahnya apa ya, kalau iyalah agak membuat kita bisa ketawa Iya. gitu. Padahal itu Padahal udah itu- bodoh bareng gitu Ah. lah istilahnya. Goblok-goblok bareng. aneh ya. Goblok ngajak-ngajak dia. Ini kamu aja yang Oke Mas Den, ada lagi Mas Den? Ya kadang kita salah sebut, bisa Hmm. juga membuat kita terhibur. Salah tapi bisa membuat kita terhibur gitu. Contohnya nih masalah sebut yang seperti apa nih? Ya, contohnya seperti apa ya tadi itu kayak disuruh ngambil Bebek bebek, yang dibawa. palu gitu kan. Lucu gitu. Beda-beda ya. Bebek ke Palu agak jauh sih. Enggak, mungkin salah mendengar, bisa juga. Soalnya kan dia nggak fokus sama Iya, yang disuruh. Terutama Mungkin dia memikirkan hal yang lain. Terutama siapa tuh Mas Den? Apanya? Terutama siapa? Dimas pasti. Dimas, ini biasanya Dimas. Udah tegang. Kalau saya sering suruh kan, Hmm. minta tolong Mas ambil pakunya dibawain gergaji. Ketawa sendiri. Udah kasih membawa bola. udah Disuruh ambil nggak bola. dengar biasa. Mungkin dia masih menghayal waktu. Ya, mungkin agak kurang. Bisa juga. Agak kurang. Oke Mas Den, itu momen yang sangat menurut saya sih bukan miskomunikasi ya Mas, lebih Nggak ke ada kayak miskomunikasi. kayak lebih kayak mungkin nyuruh ini mungkin udah capek mungkin maybe ya. Iya, Oke. Mungkin Dimas, pertanyaan yang masih sama nih Dimas, momen yang paling berkesan atau lucu. Berkesannya sih banyak, lucunya juga banyak. Mau disebutin yang mana dulu ya? Satu aja. Satu. Oh, banyak-banyak. Satu paling aku kapan hari itu aku kan kehilangan kunci tuh. Oh, itu aku tahu Ya, itu. Anak-anak kan pada tahu kan ya. Aku udah keliling, udah kemana, ya kan nyari kemana-mana. Tahu-tahu pasti alasannya setan yang di Mainin nih. setan yang disalahin terus sama anak-anak. Ya, Aduh kayaknya penghuni setan di Budivis ini kasihan ya jadi iya, hidup terus ya. makanya itu semenjak ada saya jadi kasihan setan. Siapa yang lupa yang disalahin siapa? Tapi ketemu sendiri, Ketemu di mana itu? ketemu di Kantong pelana sendiri. Bukan Enggak. di meja itu kalau saya. di mejanya Mas Doni. Bukan. Itu sebenarnya udah ditaruh di situ udah lama, Ah, tapi itu. dianya terlupa. Mungkin setannya lebih baunya tuh lebih. Makanya saya kadang juga nggak berani di malam-malam di sini, takut dimarahin setannya kan soalnya suka ngolok-ngolok setannya. Oh iya iya. Setan-setan yang pernah nonton nih. Tandain muka Dimas nih. Oke, ada lagi Dimas? Udah sih. Oke. Sama nih nggak momen paling berkesan atau lucu di Budivis tuh? Momen lucu banyak sih ya. Mungkin udah disebutin beberapa sama Dimas, tapi yang paling berkesan menurut aku ya kayak kebersamaan lembur kemarin. Kayaknya semua ingat lembur sampai jam berapa tuh? Setengah dua. Setengah dua. Terus habisnya Pulang ya? Iya baru pulang. ya konteneran setengah dua. Terus nantinya kita dibalikan ada upacara nih ke rumah kalau nggak salah. Iya. Lagi ada upacara. Iya, habis itu artinya sebagian besar sih kayak cowok-cowok yang di Budivis nih kayaknya sih kayaknya langsung ngikutin upacara deh. Nggak tidur lah istilahnya. Kamu juga Gi? Iya kan? Ya. Kayaknya ya. Kayaknya itu langsung. Karena pagi itu langsung ada upacara, artinya mempersiapkan upacara yang akan datang gitu. Itu sih yang paling berkesan menurutku kayak ini
timnya ini lumayan kompak nih, Hmm. harus ditingkatkan dan dipertahankan. Itu sebenarnya bukan kompak ya, kayak semacam bunuh diri ya sebenarnya. Tapi Tapi lebih ke kayak Itu bukan pekerjaan. Oke. bukan kerja. Tapi tidak tidak ada ya, tanggung jawab lah ya. oh, Ya. Itu waktu itu aku kemana? tanggung jawab tapi agak kepaksa Itu aku kemana nih? Kamu pulang jam Iya, 2 kayaknya, pulang. itu jam 2 siang udah pulang. Iya. Oh, aku pulang ke Jawa ya. Iya, Oh iya. kan. Kamu Gi, capek nggak Gi waktu itu Gi? Capek ya. Terus spill dong mukamu Gi biar masuk frame gitu. Coba kalau buat Yogi nih, nanti sambil kameranya gini-gini ya. Sambil kayak ngomong, goyang-goyang nggak apa-apa sih. Momen yang paling lucu buat Yogi itu apa? Enggak kan. Nah, dari gimana sih? Ini anak lempeng banget sumpah. Hidupnya tuh kayak gak ada variasi-variasinya gitu loh. Apa Gi yang paling lucu Gi? Mungkin kamu kenal aku mungkin kayak gitu. Nggak ada, oke skip. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Mas. Ini lagi Mas Dan gitu ya. Kok kemarin tuh cewek-cewek tuh pada rebutan loh. Tapi oke lah. Sekarang dampak positif bekerja di Budivis bagi pengembangan diri. Dampaknya itu apa? Contoh nih saya kasih contoh ya. Ketika saya bergabung dengan Budivis, saya awalnya tuh tidak tahu yang namanya produk-produk nih. Ketika saya gabung dengan Budivis, akhirnya saya paham tentang produk-produk seperti itu. Oke, ke Mas Den mungkin dampak positifnya apa gitu kan dalam pengembangan diri. Oke, kalau masalah dampak positifnya, Hmm. cuma gini aja, takutnya kita itu miscommunication aja sama teman kerja untuk selesaikan satu masalah produk yang biasa kan di reject gitu. Terus tidak saling menyalahkan bahwa ini memang rejectnya di sini atau dari sana. Misalnya suatu produk itu rusaknya di sini apa dari sana gitu. Itu kadang ya namanya kita karyawan kadang ada yang takut disalahkan apa gitu kan. Tidak saling mengakui ya itu kan. Nah, kalau kita tuh, menuduh dia misalkan di dalam bahasa kasarnya, tadi kamu yang bilang, kan itu bisa juga mengakibatkan suatu miskomunikasi. Padahal itu tidak terjadi di saat itu dan di waktu itu suatu produk. Dan ya untuk suatu produk itu tadi Kayak pengembangan diri. kan pengembangannya itu betul-betul gimana produk itu betul-betul diikuti dan layak untuk layak dikirim. untuk dikirim untuk dijual gitu aja. Ya lebih kayak pengembangan Kayak dirinya tuh pengembangan lebih diri, ya. ke belajar teliti gitu ya, Teliti, Mas, ya. Oke. Ada lagi? Kayaknya cukup aja. Biasa kalau orang yang lebih dihormati itu pasti akan ditanyain lebih. Kalau aku pengembangan diri ya, Mm-mm. di Budivis ini aku banyak lebih wawasan baru sih di dunia kerajinan misalnya. Aku awalnya dulu nggak tahu kerajinan, jadi aku tahu kayak kerajinan ini loh ternyata bisa ya dijual diekspor keluar gitu loh. Jadi lebih tahu di sana sih. Oh jadi kayak Iya. pengembangan dirinya tuh kayak Hmm. semacam insting berjualannya itu tumbuh gitu ya. Enggak juga Kayak- sih, nambah wawasan. Oh, Iya. nah, tadi dia bilangnya gitu ya Gia. Tadi bilangnya aku tahu barang ini bisa diolah dan penangkapan saya tuh berarti dia instingnya untuk jualan. Aku tahu gitu loh. Kan dia salah konteks ya. Perkembangan diri tuh kayak kemampuan kamu yang bertambah di sini tuh apa gitu loh. Oh, tambah ya. Tambah jual. Oh iya. Cuan, pasti cuan. Gimana lagi? Iya, bagus deh kalau gitu cuan itu number one. Iya. Pak Budi anak buahmu lucu-lucu nih Pak Budi. Oke lanjut ke Angga, dampak positif bekerja di Budivis tuh bagi pengembangan dirimu tuh apa? Kalau dari aku pengembangan diri sih sebenarnya relatif ya, kayak dimanapun bisa kita kembangin. Tapi untuk di Budivis untuk saat ini kayaknya aku lebih mengenal banyak orang karena berhubungan langsung dengan para pengrajin yang support kita. Kayak lebih mengerti cara komunikasi dengan banyak orang, bertemu banyak orang, undang-undang banyak orang juga.
Jadi kalau menurutku pengembangan diri yang aku dapat di Budivis nih sebenarnya tentang komunikasi sih, lebih besar tentang komunikasi. Sisanya sih ya jalan, lempeng gitu jalan. ya. Kayak let it flow gitu. Ya, Kayak ada lagi, ada yang mau namain lagi mungkin? Mungkin dari dulu mungkin masuk ke Budivis nih kayaknya kalau si siapa? Namanya siapa tadi? Dirgantara kayak lapangan pesawat itu. Japri ya. Ya Japri enak ya. Japri. Kalau dia tuh dari tadi tuh agak pusing-pusing sih, tuh sebenarnya agak sedikit mencerna nih Gi sebagai pembawa acara di sini tuh Gi. Kamu paham nggak Gi? Gi, paham nggak kamu dia ngomong? Sing gitu ya. Oke. Tadi kan membahas tentang hal yang indah-indah nih ya, pengembangan. Kemudian ada juga pengalaman yang baik-baik, sekarang lebih ke pengalaman duka nih. Duka sih. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Tanya-tanya orang yang meninggal. Duka kan itu. Boleh nggak sih Pak? Saya give up. Ini pertanyaan. Tantangan sebagai karyawan laki-laki nih. Selain multitasking, tekanan deadline, mungkin klien demanding atau dinamika tim. Nah, bagaimana teman-teman yang di sini, mungkin dari Mas Den dulu ya. Bagaimana Mas Den mengatasinya? Gitu Mas Den. Tekanan deadline, klien demanding itu kayak semacam klien tuh pasti antara ragu-ragu dan nggak ragu-ragu gitu loh Mas. Jadi antara beli nggak gitu, bayar nggak gitu. Ya, mungkin kalau kecemasan dari kecemasan kan Boleh kecemasan juga boleh. Itu dari suatu produk misalkan yang Mas Doni bilang tadi, yang kita takutkan tamunya ragu sesuai nggak produknya yang Bentar, aku nggak fokus dari tadi Mas Den. beku tahu. Iya, betul. Mas lanjut. Iklan. Lanjut. Ingat nggak tadi? lupa. Soalnya ini demandnya Iya, potong-potong. Iya, sih kamu tuh. Jadi itu lebih kayak gini Mas. Mas Den itu kan lebih kecemasan produk sih. Iya, kecemasan produknya sih tidak sesuai dengan kemauan tamunya. Misalkan kan sama yang di foto sama video kan secara kenyataannya dia nggak sama. Iya. Itu yang kita takutkan, bumerang juga ya. Iya, tapi kan kalau di foto sama kenyataan video kan beda. Yep. Iya, beda. Nah itu kadang tamunya juga merasa ragu, benar nggak seperti ini kenyataannya, benar Iya. nggak, itu antara dua kemungkinan dia bisa Iya. jadi beli kan, bisa juga enggak. Kan? Udah dibeli, udah dipegang semua, malah kita di cancel. Wah itu juga sih. Itu kita sebagai marketing juga Iya. malu sih pasti. Iya. Jadi kayak Mas Den itu lebih kayak cerita dukanya tuh kayak semacam kecemasan ya. Kecemasan, pasti ya. ada. Mungkin kamu temanku Kayaknya udah dijawab sama Mas Den sih hampir sama. hampir sama ya. Enggak, cari yang lain nggak mau dari. Ya mungkin Enggak, ada iya, pendapat gini yang lain. aslinya. Bener. Apa Dimas mungkin Enggak, ya. Dimas mungkin itu yang tantangannya lah sebagai karyawan laki-laki lah di Budivis tuh. Tantangan. Ya tantangan aja deh, kalau Mas Den tadi kan udah lebih ke kayak cara mengatasi kecemasan. Tantangan apa ya? Mungkin job desk-nya ditambahin mungkin. Kadang kan pertama kali aku kerja di sini kan job desk-ku hanya sebatas supir aja. Ditambahin packing apa dan lain hal. Intinya harus serba bisa lah di sini. Oke. Jadi multitasking ya. Multi top. Anjir kayak ular ya. Tetangga, tantangan sebagai karyawan laki-laki di Budivis itu apa? Tantangan sebagai karyawan laki-laki yang pertama harus kuat angkat-angkat berat. Jangan sana. Iya, itu harus. Iya. Kalau masalah angkat-angkat, nih Mas Den biasanya ketuanya. Tapi sekarang udah enak Mas. Karena ada udah yang membantu untuk Iya. ngangkat. Enggak, maksudnya dia udah enak sekarang karena ada forklift Iya, baru. kayak gitu. Bukan forklift, hydraulic. Penting ada yang ngangkatin itu. Siapa lagi nggak? Kalau tantangannya sih
kalau dari segi tenaga ya itu ya, ya harus kuat ya maksudnya, Ya, angkat berat, utamanya harus kuat gitu. Iya, tahan banting. Iya. tahan banting ya juga. Kamu mau aku banting nggak? Enggak sih. Kurang lebih sih sama ya kayak yang perempuan Iya. juga. Yang perempuan juga dia agak sedikit spare di kekuatan gitu Iya. sih. Jadi Oh, itu kayak permasalahan global di Budivis ya berarti ya. Iya. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Dukungan dari perusahaan atau tim yang membantu. Nah, pertanyaannya adalah biasanya tuh yang hal dirasain ke tim teman-teman cowok ini dukungan yang seperti apa yang diberikan dari Budivis ke teman-teman semisal contohnya apa itu telepon. Paham nggak? Nah, iya mungkin ada yang mau jawab duluan, Mas Den atau Dukungan. Dimas dulu. Dukungannya. Iya. Kamu udah pakai itu nggak perlu. Lupa. Ya bela. Lupa sih. Tungguannya. Ya lanjut. Itu dukungan yang aku dapat di Budivis kan aku yang pastinya ya dari segi keseharian adalah istilahnya aku di sini juga sambil kuliah kan, istilahnya aku dibantu kerja sambil kuliah posnya baik, bisa libur terutama bisa dijagain lah. Tapi serius loh, kalau lu libur semua kacau loh. Enggak Saya sih, nyupir kan udah. ada ini Iya. ada. Tapi terus terang senang sih di Budivis karena apa ya, kekompakannya tim. Oke. Lebih kesannya ke sana sih. Oke. Kalau Mas Dayan, dukungan apa nih yang diberikan Budivis ke Mas Dayan? Dukungan yang diberi sama Budivis itu biasa aja, kayak support juga dari Budivis kan. Apapun kekurangan kita sebagai karyawan misalkan selalu ditanyain lah, ini kurangnya apa, butuh apa kan gitu. Dia tidak membiarkan kita sebagai karyawan untuk berpikir sendiri dalam arti serah itu langsung kepada karyawan, enggak, tapi dia benar-benar mendukung kita. Oh ya, Totalitas. dengan jalan ini apa, bentuk apa gitu. Istilahnya benar-benar memanusiakan karyawannya dalam segala hal menyangkut masih di divisi. Misalkan kebutuhan kita itu apa sebagai karyawan. Kan kadang banyak karyawan di perusahaan lain ya, kita lihat di luar sana gitu. Itu kadang dia kebanyakan ngeluh karena apa? Maksudnya tidak menyediakan, Cuek kayak gitu. cuek, apa enggak apa mendukung istilahnya kan, mensupport karyawannya. Kebanyakan keluhannya seperti itu karyawan di CP lain. Kalau di sini tuh lebih kayak kita tuh kayak keluarga ya Mas. Keluarga. Kita di sini kayak keluarga, Iya. nggak membedakan ini dan itu, dan kita Iya. sama-sama. Kalau misalkan bosnya makan kerupuk, kita juga makan kerupuk sama gitu, Iya. nggak membedakan makanan, apalagi makanan gitu kan, Iya. sama. Kadang tuh gini, kadang tuh ya bosnya makan kerupuk, anak buahnya makan pizza. Gitu. Itu lebih bagus gitu. Karena yang diutamakan kan apa, kita sebagai karyawan, yang penting karyawan saya puas, udah kalau Iya. saya tidak masalah kan seperti itu. Iya. Dan itu juga saya rasakan sih Mas. Iya, memang benar. Iya. Kalau karyawan sudah oke, udah puas dengan ini itu kan nggak ada komplainan. Iya. Bosnya juga tenang, kita juga terpenuhi apa yang kita butuhkan ini. Iya. Kalau orang tua ngomong tuh adem banget ya, serius ya. Sama aja. Aku kan juga Gua muda. Lalu kedinginan bro. adem saking Dewasa soalnya Mas Iya, Dan. iya. Kalau kamu nggak dewasa, Iya. tua aja. Kalau dari Angga, apa yang Pertanyaan. perusahaan support ke Angga nih, dukungannya dari perusahaan? Wah, dukungan dari perusahaan Hmm. banyak banget sih sebenarnya. Artinya kita sebagai karyawan kan wajib artinya diberikan support, apa namanya, seperti kelengkapan pekerjaan, mengenai semua yang kita butuhkan untuk bekerja, seperti mungkin BPJS
Iya. Itu lengkap semua ya? Iya, iya. Kayak kita dapat di sini ya? Ya. Tinggal Sama- BPJS ketenagakerjaan ya. Yang belum. Iya. Ya. Tapi udah kok proses kok. Pak Budi, ini apa Udah, mau Pak proses. Budi? Nggak, tapi itu imbang Udah, kok. udah. Iya, proses. udah proses. Udah. Iya. Hmm. Itu sangat membantu sekali, apalagi kamu kemarin mau operasi ya. Yoi. Itu sangat membantu sekali. Oh bisa ya? Bisa, Bisa. bisa. Mana mau operasi miskin aku Hmm. Cok. Iya. Berarti itu kayak lebih ke kayak moralitas ya. Memang Ya, tuh moralitas, ya. kalau yang BPJS itu tahu saya itu memang kewajiban, kan? Kewajiban. Kayak yang dibilang Mas Dan tadi dah, bosnya memanusiakan manusia tuh, ya Tidak itu real Mas Dan ya. Beneran. Ini kalian nggak menjilat kan? Enggak, apa yang menjelaskan? Enggak. Ini bercanda loh Pak Budi. Bercanda loh teman-teman Budivis yang podcast Budivis yang dengar di luar sana ya. Wah ini jawabannya sangat-sangat keren ya dari Mas Den tuh. Tadi Sangat-sangat sama semuanya. support ya, hampir sama sih karena pertanyaan juga sama ya. Oke lanjut ke segmen behind the scenes ya, behind the scene. Ini Gini. nggak bisa dikecilin nggak sih? Iya kayaknya ya. Nah, udah biarin aja, bentar lagi kita closing kok. Oh gitu ya. Ini kita ngebahas aset, ngebahas Budivis. Oke, Ingin banget. Oke, cerita selanjutnya itu udah segmen selanjutnya adalah cerita yang jarang diketahui publik. Nah, proses kreatif, hal-hal unik di kantor atau rutinitas seru tim cowok Budivis. Kira-kira cerita yang belum diketahui oleh publik atau teman satu kantor tuh apa aja gitu? Rahasia. Enggak, ini saya pertanyaan kok kayak cerita apa ya? Cerita yang jarang diketahui sih. Cerita di belakang layar. Mm-mm. Di belakang layar begitu. Apa gitu mungkin Apa tadi cerita? di belakang layar. Ya, Maksudnya di gini belakang loh. Yang aku maksud tuh efeknya Mas Den itu kan kerja di Budivis nih. Ah. Oke. Kegiatannya kan dari pagi sampai siang. Iya. Nah, Mas Den itu kan ada kegiatan sore sampai besoknya pagi. Nah, cerita lucu kan kita nggak tahu tuh. Mungkin Mas Den bawa pekerjaan tuh di rumah tuh. Iya, iya. Yang kayak yang dikerjain sekarang. Nah, itu tuh gimana gitu loh Mas? Itu tuh apa gitu loh? Cerita behind the scene-nya Mas Den itu yang jarang diketahui publik. Mungkin Mas Den capek nangis kayak gitu. yang Nggak kalau nangis juga, nangis Cok. nggak pernah. Kalau capek sih siapa pun capek. Kalau masalah yang nggak ditahu publik gitu kan, itu kita juga nggak mempublikasikan karena apa yang kita kerjakan di masyarakat. Gitu. Kita cuman mempublikasikan misalkan masalah pekerjaan atau sekedar mungkin teman teman kerja. Oke. Karena kalau kita mempublikasikan kebanyakan kan ya, belum tentu dia juga kan menerima atau senang mana kita kan gitu. Cuma kita setahunya keluarga atau teman sama karyawan yang Iya. dipublikasikan. Dan satu lagi nih teman-teman yang di rumah sana tuh, Mas Den itu salah satu orang yang satu eksistensi dengan memamerkan pekerjaannya karena dia bangga sekali dengan Iya. pekerjaannya di WhatsApp. Biasa bapak-bapak komplek. Tapi di balik layarnya nggak godain janda-janda. Sing godain sih bisa juga. Coba tahu deh yang nonton Mas Dan. Barangkali ya. Bukan barangkali lagi. Harus. Harus. Kalau ada janda, kalau nggak ada ya gimana ya? Kan kita juga ada kepentingan juga ya Mas ya, menyantuni para Janda. Janda. Selirik dikit boleh lah ya. Udah ini bahas Budivis dan bahas janda. Pak Budi bahas Kan di balik layar, di balik layar. Mas ini kurang ajar. Oke, selanjutnya Dimas. Udah kan kayaknya udah. Ya harus jawab dari Harus versi ada kamu. pendapat setiap. Iya. Iya kan di balik layarnya udah dia ngelirik janda dikit-dikit. Wah ini kurang ajar nih. Gue kasih tahu lah sama calonmu loh. Iya. Tidak tahu dari Dimas apa? Apa ya masalah kerjaan dibawa pulang, dibalik itu semua. Mungkin kamu bisa kan kamu nih kuliah nih. Hmm. Kamu tadi juga bilang banyak liburnya nih. Hmm. Nah kan kita juga nggak tahu tuh lu libur kuliah beneran atau lu ada tidur di kosan atau bagaimana? Itu juga nggak tahu. Kalau itu sih beneran sih. Beneran kuliah. Iya, kita ngapain ya kita nggak minta libur. Turu tong. Yang penting jujur lah gitu. Ah, Jadi kan, kuliah ya Aku kuliah. tahu semua Iya, soalnya. iya. Kartu dia tuh di tempatku semua. Pertanyaannya sebenarnya blunder ke aku. Aduh. Tapi kurang lebih tuh kayak gitu ya. Mm-mm.
lebih bisa belajar di fakultas gitu ya, kuliah. Itu kayak orang-orang nggak tahu ya di sini ya. Dan itu bosnya sangat mendukung sekali. Iya. Istilahnya kita izin, kita nggak bohong, memang kita benar-benar ada keperluan pasti diizinin. Cuman jangan dadak karena tim juga butuh kita. Iya. Pernah nggak sih kamu mendadak? Hah? Mendadak pernah? Seringan mendadak sih. Enggak, jauh hari aku biasanya. Cuman kalau dadak, kalau ada yang kena stroke, kalau meninggal baru dadak. Iya sih, itu nggak bisa diprediksi Kayak juga. gue kena stroke bilang-bilang. Oh, gimana caranya kena stroke bilang-bilang? Wah, Ada podcast ini ada. kacau. Gi, tolong aku dong, Gi. Aku nggak bisa ngontor ini, Gi. Oke, kalau Angga, dukungan dari apa namanya kayak cerita yang jarang diketahui publik nih. Cerita yang jarang diketahui publik. Oh. Yang kan publik ya kayak tim aja nih jarang yang Yang diketahui. ya mungkin tim aja yang nggak tahu. Kayak aku lebih sering Berarti berantem itu sama lah. marketing. Dia nggak mau mancing loh dari tadi. Gue udah nggak mau Iya. ngomong loh sama kamu. Kapan kira-kira berantemnya? Kita sering. Oh, seringnya. Cuma kadang hari-hari ini sekalian ngomong ya. Hmm. Mungkin hari ini beberapa hari ini kepalaku tuh mau pecah sebenarnya. Tapi it's okay lah, itu proses tapi tuntutan pekerjaan sih. Mhm. Sebenarnya siapa sih yang mau berantem sama tim sendiri ya kan? Dibikin Evan aja ya. Iya sih. Iya juga sih dibikin Evan. Nah ya, kalau aku sih lebih kayak ini sekalian ya ada marketing ya. Memang marketing itu kan tanggung jawabnya ke klien ya. Memang mungkin ada beberapa kata-kata yang klien nggak akan disampaikan ke tim ya, karena itu sangat sakit hati sekali. Kadang klien tuh ada yang baik, ada yang ya kita setiap manusia juga nggak bisa memprediksi karakter seseorang. Nah kebetulan klien saya itu ya semacam demanding lah, tapi demandingnya itu kalau didengar tuh benar-benar kalau nggak siap mental itu kan pasti akan down. Cuma kemarin tuh saya juga cerita dikit ya, lagi banyak pikiran juga karena banyak banyak project yang belum bisa direalisasikan kan, semua projectnya satu-satu. Nah apalagi kan marketing itu kan mukanya suatu perusahaan nih. Kalau misal di dalamnya katakanlah di dalamnya itu keruh, otomatis kan kita sebagai marketing nggak boleh bilang keruh dong. Kita harus bilang oh itu clear, itu gini. Cuma sebagai marketing kan juga harus pintar alasan juga sih sebenarnya. Tapi jangan ditiru loh ya teman-teman semua ya. Nggak, kalau menurutku itu memang pekerjaan marketing sih. Sebenarnya itu bukan kayak Dunia tipu-tipu kan nggak jangan ya. bukan tipu-tipu sih Dimas. Lebih kalau aku sih lebih Itu real tapi menyakitkan. lebih logis ya, lebih logis. Cuma kalau teman-teman yang mau jadi marketing yang di luar sana, saya sarankan siapkan mental, siapkan wawasan, dan ketiga siapkan perasaan. Karena itu tiga itu ketika kalian sudah dapat menguasai itu, kalian akan mengontrol. Oke, kamu akan ketemu dengan klienmu, kamu akan staff mungkin sekuat mungkin seperti Karang. Tapi ketika kamu balik ke timmu lagi, ketika timmu masih keruh, kamu jangan ikut keruh di situ ya. Kamu harus benar-benar, nih gimana yuk kita bersihin, kita drainase lagi, kita buang airnya, kita masukin air jernih yang baru seperti itu. Itulah yang namanya support system. Oke, ini sebenarnya harus bahas bukan bahas aku ya. Tapi it's okay karena tadi udah diceletukan juga, it's okay. Kemudian kayak kalau di garis merah tuh hampir sama semua yang tadi ya, kayak cerita-cerita mungkin Kak Mas Dian tuh prosesnya kan dia lebih ke semacam janda-janda ya. Ya. Nggak cerita mistis. Nggak bercanda Mas Den. Itu lebih kayak sekarang kan lagi Mas Den kan tinggal sama anaknya nih ya. Ya. Mungkin cerita di balik lain kan selain Mas Den dapat dapat rezeki dari Budivis, bisa nyekolahin anak, bisa bahagiain anak. Kemudian Mas Den juga bisa kumpul nih sama anak ini juga. Kemudian Dimas juga bisa kuliah sambil bekerja tanpa ada tuntutan berat dari Bu Bos sama Pak Bos nih. Ucapin apa dong sama mereka? Terima kasih. Semoga Budivis makin besar, meningkat, ya kan? Ya. Bangunannya tingkat. Enggak meningkat dalam segi Gak bisa dibalik tingkat-tingkat.
Iya. tingkatin aja bangunannya. Kalau dari Angga itu tadi kan kalau aku garis tengahnya itu semacam kayak lebih ke banyak berantem ya itu pasti. Karena suatu hal proses itu kalau lurus-lurus aja tuh nggak enak. Cuma kalau ada berantemnya kan pasti ada membekasnya. Ada kesan. Ya, kalau aku sih gitu. Ada ritme ya lah dikit. Tapi ya ritmenya jangan terlalu kelamaan. Oke, terima kasih nih ya, karena kita sudah mau masuk closing ya teman-teman semuanya ya. Udah selesai? Iya udah, kita udah padahal masuk. tak suruh kecilin hasilnya. Aduh, jangan dulu lah. Oke, ini tips bekerja kreatif sebagai karyawan cowok di Budivis nih. satu kalimat aja Mas Den. Tipsnya. Kan yang banyak. Yang penting muka jangan masam-masam itu. Itu kan tips. Bagus. Selalu Biar ceria. yang penting muka. Biarpun suasana hati Iya. nggak gitu ya Mas. Jangan ditunjukkan. Tipnya. Ya, Oh, nggak, dari masuk tadi- akal lu masuk akal. Dari tadi tuh kata-kata yang Mas Den, Angga dan si Dimas tuh larinya kaku semua ya. Apa tadi? Jangan Nanti muka kita jangan masam-masam. masa-masa. Selalu ceria. Apapun pekerjaan, apapun private dari bos kan. Jangan Perasaan bos kita nggak pernah private. Kan ini misalkan. Oke, Dimas, satu kata tips untuk sebagai pekerja kreatif di Budivis. Ya apa ya? Sama sih kayaknya banyak senyumnya aja ya. Meskipun ada rasa pahitnya senyum aja. Berantem apa senyum aja. Terus? Mana lagi ya? Kalau kebanyakan senyum? Hah? Gila. Gila. Nggak apa-apa gila, yang penting Waras. penting waras. Aduh. Ya. Gi, Nggak tolong apa yang waras. aku minta tolong Gi. Banyak senyum, jangan kelebihan, yang penting waras. Kalau kebanyakan senyum overloadnya berarti gila. Gila, Tapi tapi yang kan penting nggak waras. Iya. Tiba-tiba senyum-senyum sendiri ya. Sabar. Sambat berarti ya. Kalau kamu tipsnya satu kalimat sebagai pekerja kreatif di Budivis. Terus glowing. Banyak-banyak Banyak istighfar. tips pekerja kreatif untuk yang kerja di Budivis. Banyak-banyak searching Google. Oke. Kertas cermat. Itu Basman ya lebih banyak mengakses informasi Iya, gitu iya. di luar sana. Oh. Karena Bali kan pulau kecil nih ya, mungkin dia bisa mengakses ke seluruh dunia. Oke. Ya. Oke, ini yang kedua. Mas Den, berikan pesan untuk seluruh karyawan di Budivis. Mewakili ya? Apa? Mewakili pesan penyemangat kan? Iya, mewakili. Ya satu-satu. Waduh. Iya dong. Pesannya apa ya? Pilih ini satu-satu. Aku mau ngasih pesan WA aja apa WA ya? Ya pesannya sih Agak bapak-bapak gitu ya. pesannya ya jangan cepat mengeluh, jangan cepat menyerah, tetap semangat. Itu aja yang penting, kita di sini kompak bersama. Lanjutnya, ya mau itu Kalau aku, Mm-mm. kalau pesanku sih semoga Bola sabar ya. Sabar ya hari itu juga. enggak, seenggaknya tim lebih kompak, solid, lebih solid lagi. Solid, kalau aku sama nggak solid, good, terus apa lagi? Ya, itu aja sih. Gitu aja dong. Nggak ada Wow. siapa ini. Oke, Angga lanjut ya. Pesan penyemangat untuk karyawan Budivis. Pesan penyemangat. Lihat tanggal 1 aja, semangat lah. Oke semuanya. Lihat tanggal 1 pasti. Oke. semangat. Ini sepertinya agak nyerepet tapi it's okay lah. Terima kasih karena sudah menghibur sekali. Dan beginilah teman-teman karyawan cowok Budivis yang lumayan out of the box ya. Kemudian Bebok apa kan bebok? out of the box. Oke.
karena ini udah sesi terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat podcast ini ya, meskipun isinya para bandit-bandit nih ya, bandit-bandit semuanya, tapi it's okay. Jangan lupa follow Budivis ya, @budivis di Instagram, kemudian di Twitter juga, dan jangan lupa visit website kita di budivis.com. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari Budivis Podcast, tempat kita berbagi cerita, karya, dan semangat dari Bali untuk dunia. Sampai jumpa.